Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Yuliantika, NPM 1813053039 dari kelas 6A PGSD Unila. Dalam video ini saya akan menampilkan skenario pembelajaran yang sudah saya buat. Adapun materi yang saya ambil yaitu mengenai organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dan hewan, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kemudian produk yang saya buat yaitu papan sistem peredaran darah manusia. Berikut ini merupakan skenario pembelajaran yang telah saya buat. Adapun elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama yaitu fokus, aspek interdisiplinernya disiplin IPA, kemudian komponen STEM-nya terdiri dari sains dan bentuk kegiatan pembelajarannya sebagai berikut. Dilanjutkan dengan elemen keterampilan berpikir kritis yang kedua yaitu situation, aspek interdisiplinernya ada disiplin IPA dan bahasa Indonesia, komponen STEM terdiri dari sains dan teknologi, bentuk kegiatan pembelajarannya sebagai berikut. Kemudian elemen keterampilan berpikir kritis yang ketiga yaitu ada clarity, aspek interdisiplinernya disiplin IPA, komponen STEM-nya terdiri dari sains, dan bentuk kegiatan pembelajarannya sebagai berikut. Elemen yang keempat ada reasons, aspek interdisiplinernya disiplin IPA dan bahasa Indonesia, komponen STEM-nya science, bentuk kegiatan pembelajarannya sebagai berikut. Kemudian elemen yang kelima ada inference, aspek interdisiplinernya disiplin IPA, komponen STEM-nya matematik, bentuk kegiatan pembelajarannya peserta didik diminta untuk menghitung denyut nadi dengan langkah-langkah yang tertera pada poin A dan poin B. Kemudian elemen yang terakhir yaitu overview, komponen STEM-nya terdiri dari engineering, aspek interdisiplinernya disiplin IPA dan SBDP. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu alat peraga sistem peredaran darah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Wah, hebat ya, semuanya masuk, alhamdulillah. Nah, anak-anak, minggu kemarin adakah yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tapi sebelum belajar, kita tepuk PPK dulu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, bagaimana anak-anak sudah siap untuk belajar? Iya, silahkan dikeluarkan buku-bukunya terlebih dahulu ya. Ayo dipersiapkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai organ peredaran darah pada manusia dan hewan serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Sekarang coba dibuka bukunya dan tolong Abi bacakan pantun halaman 7. Nah, terima kasih Abi sudah membacakan pantunnya. Sekarang, apakah ada yang bisa menyimpulkan pantun tersebut berisi tentang apa? Oh, kurang tepat ya jawabannya. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab? Ya, betul. Pantun tersebut berisi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya lagi nih. Siapa yang setiap hari jika pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda? Wah, ada banyak ya, ada Rani, terus ada Rama, kemudian ada Siska, wah banyak sekali. Kemudian manfaat apa yang kalian dapatkan ketika kalian bersepeda?
Wah, iya betul. Berangkat sekolahnya menjadi tidak terlambat. Lalu, badannya menjadi berkeringat. Nah, jawaban kalian betul semua. Kemudian ibu mau bertanya lagi, apakah kegiatan bersepeda itu sama dengan kegiatan berolahraga? Nah, betul sekali. Kegiatan bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kesehatan atau kebugaran dan dapat membantu kelancaran peredaran darah kita. Nah, anak-anak, peredaran darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peredaran darah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apakah ada yang tahu apa saja organ peredaran darah manusia? Wah, betul sekali. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, anak-anak, silakan kalian simak video berikut ini. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Itu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, ibu ingin bertanya, bagaimana fungsi organ peredaran darah dalam tubuh manusia? Ya, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Apakah anak-anak juga tahu bahwa paru-paru ternyata juga merupakan organ peredaran darah? Mengapa demikian? Karena paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, ada yang bisa menggambarkan sistem peredaran darah manusia di papan tulis? Ya, silahkan Zahra, ayo gambarkan, tidak apa-apa, melihat buku boleh. Silahkan ya digambarkan di papan tulis. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di papan tulis. Bagian apa saja dari bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar dan bagaimana fungsinya dalam tubuh manusia? Nah, anak-anak, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi sebesar ini nih kira-kira jantung ibu ya. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham ya mengenai sistem peredaran darah manusia? Anak-anak, kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah. Mengapa ya kita perlu memelihara kesehatan organ peredaran darah? Silahkan jawabannya dijawab melalui pantun ya anak-anak. Ibu contohkan ya. Nah, berikut pantunnya. Lebah terbang menghujam sengat, ombak datang menghajar karang. Apa jadi pembuluh darah tersumbat?
pembuluh darah tersumbat, penyakit pun datang. Nah, seperti itu ya contohnya. Anak-anak, kesehatan organ peredaran darah perlu dijaga sebab jika tidak dipelihara maka akan terjadi gangguan atau menimbulkan penyakit yang berkaitan dengan darah atau peredaran darah. Maka dari itu dengarkan pantun berikut ini. Di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Lalu bagaimana ya cara menjaga kesehatan organ peredaran darah kita? Ada yang tahu? Nah, salah satunya tadi sudah Ibu contohkan ya, yaitu dengan rajin bersepeda. Ayo coba bagaimana ya caranya dalam menjaga kesehatan peredaran darah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Jadi Ibu rangkum ya dari jawaban anak-anak, upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama yaitu berolahraga secara teratur, kemudian tidur yang cukup, atur pola makan, jangan makan makanan yang berlemak, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nanti di rumah silakan anak-anak kembangkan lagi dan diskusikan dengan orang tua mengenai cara-cara menjaga kesehatan organ peredaran darah ya. Nah, anak-anak, kalian telah memahami bahwa jantung merupakan salah satu organ yang terlibat dalam peredaran darah. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Selanjutnya, silakan kalian mencoba merasakan denyut nadi atau denyut jantung kalian. Denyut nadi terjadi karena jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi. Oleh karena itu, pembuluh nadi ikut berdenyut. Denyut nadi dapat terasa dengan jelas ketika kalian menekan pembuluh darah pada bagian pergelangan tangan, bagian leher, dan bagian di bawah telinga. Oke anak-anak, coba sekarang anak-anak tempelkan ketiga jari tangan kanan, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan yang kiri, lalu menekannya secara perlahan seperti ini. Kemudian rasakan dan hitung denyut nadi selama 15 detik. Lalu hitung kecepatan denyut jantung dengan cara hasil penghitungan denyut jantung selama 15 detik dikalikan 4. Lalu tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Paham anak-anak? Oke, mari sekarang lakukan ya. Sekarang kita akan membuat alat peraga sistem peredaran darah. Nanti kita akan praktikkan bagaimana sistem peredaran darah kita di dalam tubuh. Anak-anak, kalian bersama kelompok membuat alat peraga sistem peredaran darah seperti yang akan Ibu contohkan ya nanti ya. Kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu minta di minggu kemarin? Wah, hebat ya, kalian sudah membawanya. Nanti sembari Ibu menjelaskan dan Ibu mempraktikkan, kalian juga ikut mempraktikkan cara membuatnya. Ayo disiapkan dulu bahan-bahannya. Oke, sudah siap ya anak-anak? Pertama-tama kalian siapkan terlebih dahulu botolnya. Ayo diambil botolnya. Botolnya sudah dilubangi ya, seperti ini. Satu botol dilubangi, atasnya saja, bawahnya tidak usah. Kemudian untuk botol yang lain sudah dilubangi atas dan bawahnya. Iya, ada berapa botol? Ada 6 botol. Sudah siap? Nah, sekarang silakan anak-anak masukkan selangnya ke dalam botolnya seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak. Silakan masukkan ke-5 botol yang tersisa tadi ke dalam selangnya. Nanti jadinya akan seperti ini nih. Tuh, ini adalah botol-botol yang sudah dimasukkan ke dalam selang. Ayo, lakukan. Nah, anak-anak, silahkan kalian tempelkan botol-botolnya ke styrofoam seperti ini ya. Sisakan di ujungnya, nanti untuk kita mengalirkan darahnya atau airnya ya. Disusun seperti yang sudah Ibu contohkan seperti ini. Silahkan ya. Baiklah anak-anak, kita akan mensimulasikan sistem peredaran darah melalui alat peraga berikut ini. Nah, sekarang anak-anak lihat, darahnya mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan, diteruskan ke bilik kanan dan berakhir ke paru-paru. Begitupun proses seterusnya, nanti dari paru-paru darahnya akan masuk lagi ke serambi kiri, ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian serambi kanan, bilik kanan, dan kembali lagi ke paru-paru. Begitupun seterusnya.
Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan simulasi mengenai sistem peredaran darah menggunakan alat peraga ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, darah bersih yang kaya akan oksigen mengalir ke jantung setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang ada di paru-paru masuk ke serambi kiri, lalu dari serambi kiri akan masuk ke bilik kiri yang kaya akan oksigen. Dari bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, darah masuk ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Ketika sudah dari seluruh tubuh, darah kembali lagi ke jantung dan masuk ke serambi kanan melalui pembuluh darah balik. Serambi kanan akan menerima darah yang kaya akan karbon dioksida, lalu diteruskan ke bilik kanan. Kemudian darah dialirkan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru untuk ditukarkan menjadi oksigen. Nah, darah bersih yang kaya akan oksigen ini akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Begitupun seterusnya. Jadi darah yang dari paru-paru masuk ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung dan masuk ke paru-paru. Kemudian kembali lagi ke jantung, masuk lagi ke seluruh tubuh dan masuk lagi ke jantung, masuk lagi ke paru-paru, dan begitupun seterusnya. Nah, sekarang silahkan kelompok 1 maju untuk menjelaskan hasil kerjanya. Nanti disusul dengan kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Wah, hebat-hebat sekali anak-anak Ibu, pintar semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Wah, beri tepuk tangan. Itu tadi rangkuman dari kalian. Jadi kalian sudah paham ya, Nak? Jadi organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan organ peredaran darah kita supaya tidak terjadi gangguan kesehatan. Dan hari ini kalian sudah berhasil membuat alat peraga sistem peredaran darah. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, jangan lupa minggu depan untuk membawa buku gambar dan pewarna. Nah, ayo silakan dipimpin doanya ketua kelas. Amin. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.